Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Ya Sobat Miftah, jadi memang sekarang ini saya lagi fokus untuk memperbanyak jenis wortel kohaku. Ya, jadi kenapa saya perbanyak? Karena permintaannya cukup ramai ya. Makanya sekarang saya nambah kolam lagi ya, maksudnya saya nyiapin kolam lagi yang tadinya ini jenis blood red ya. Di belakang kita tadinya jenis blood red yang kita pakai untuk ngebreed. Kolam ini yang kita pakai untuk ngebreed blood red. Tapi sekarang saya pakai untuk pembesaran burayak kohaku. Nih belakang kita ini ada burayak kohaku dan ini saya barengin sama ngebreed Endler Blue Star ya, karena memang Endler juga permintaannya masih cukup banyak ya. Nah langsung aja Sobat Miftah, apa sih faktor yang melatar belakangi saya untuk lebih fokus memproduksi swortel kohaku dibandingkan dengan swortel yang lain? Nah saya akan jelaskan pada video berikut ini. Iya Sobat Miftah, jadi di depan kita ini udah ada tiga ekor ya. Ini swortel kohaku dan ini berjenis kelamin jantan ya. Sobat Miftah bisa lihat ya kalau itu ada gonopodiumnya ya. Nah, kenapa sih saya lebih senang atau lebih menyukai untuk ngebreed swortel kohaku? Tadi di awal di opening udah kita sebutkan kalau permintaannya lagi banyak banget ya. Bahkan saya beberapa kali jadi ngejual indukan ya, karena memang orangnya ngotot pengen beli indukan swortel kohaku ya, jadinya saya lepas indukannya juga. Dan kemarin yang kita memilihin beberapa ekor itu 11 pasang itu juga dibeli juga ya, tapi ya masih ada sih, belum habis yang kemarin udah kita sortir itu. Saya juga tadi habis nangkep 100 ekor 100 ekor yang akan saya kirim ke luar kota ya. Jadi pokoknya ya alhamdulillah untuk swortel kohaku ini permintaannya cukup ramai ya, cukup ramai dan banyak juga orang yang suka. Nah, terus kenapa sih harus swortel kohaku? Ya, gimana sih dengan swortel yang lain misalnya kayak Hamburg atau Pineapple atau ada lagi ya. Kalau di saya tuh memang nggak banyak banget swortelnya, ada blood red. Ya untuk Sanke saya belum ngebreed Sanke ya, karena lebih senang kohakunya ya, karena terbatas juga sama jumlah kolamnya udah kepake untuk banyaknya makulatus ya, variatus ada itu bumblebee. Nah kenapa sih harus kohaku? Jadi kohaku ini Sobat Miftah dia tuh keluar tiga versi ya, walaupun dalam satu line itu ya, walaupun ini satu line dia bakal keluar 3 versi. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya pertama beli indukan swortel itu yang layer tail high fin. Nah, dari layer tail high fin ini dia mengeluarkan anak itu 3 model ya, 3 model. Yang pertama tentunya yang sama seperti indukannya, yaitu high fin ya dorsalnya, kemudian ekornya dia layer tail ya, cabang 2 seperti itu. Kemudian yang kedua dia high fin tapi ekornya dia swordnya 1 ya, dan di bawah ya bottom sword. Kalau untuk swortel kayaknya nggak ada yang top sword ya, dia pasti kalau nggak bottom sword ya dia bakal layer tail seperti itu. Kemudian oh iya itu yang bottom sword dia tetap high fin ya. Kemudian yang terakhir adalah yang versi biasa atau seperti pada umumnya, yaitu dorsalnya low fin dan juga ekornya bottom sword ya di bawah 1. Jadi dia keluarnya 3 dalam satu keturunan ya, walaupun indukannya kita pakai yang layer tail, kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalau kemungkinan untuk anakannya semua layer tail itu kecil ya, semuanya ya, nggak mungkin bisa semuanya, tapi ya mungkin bisa diperbanyak persentasenya dengan terus menyortir indukan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngebreed
Lertel itu ya mau nggak mau pasti nanti akan keluar yang ya bottom sword ya, baik yang high fin maupun yang low fin. Nah, dari 3 model ini ya tentunya teman-teman sudah tahu mana ikan yang harganya paling mahal. Ya, jadi yang paling mahal itu yang high fin dan juga lertel ini harganya yang paling mahal. Memang dari kemarin saya nggak mau munculin yang lertel, soalnya biasanya kalau saya upload itu banyak yang pengen beli, nanti saya kehabisan indukan. Tapi ya karena ini kebutuhan untuk video, untuk konten, ya udahlah kita kasih lihat nih. Jadi seperti itu penampakannya ya. Kemudian yang high fin yang bottom sword ya itu mahal juga, dia masuknya kualitas, cuma tetap di bawah yang lertel ya harganya ya. Kalau saya buat harga itu yang paling mahal yang lertel, kemudian yang selanjutnya yang bottom sword biasa. Kemudian yang low fin, nah yang low fin ini harga yang paling rendah dibandingkan dengan dua yang lain tuh. Nah yang low fin ini juga yang biasanya kita jual untuk partaian ya. Misalnya untuk dijual di toko ikan hias. Cuma ya kembali lagi ke kemampuan masing-masing dalam menjual ikan ya. Kalau kita nggak perlu ngedropin ke toko ikan hias, kita bisa jual sendiri, kita bisa ngecer sendiri, tentu itu lebih menguntungkan dibandingkan kita ngedropin ke toko ikan hias, apalagi ke grosiran ikan. Kalau ke grosiran ikan atau tengkulak itu harganya ya mau nggak mau ya bisa sangat murah ya, lebih baik kita ngecer sendiri. Nah tapi walaupun dia itu harga ecernya lebih murah ya, walaupun dia harga grosirnya murah yang kita drop ke toko-toko itu, tapi tetap aja untuk Swordtail Kohaku ini harganya 2 kali lipat daripada saudara-saudaranya di kelas Hippoporus seperti Maculatus maupun Variatus ya, untuk yang masuk toko ya. Jadi harganya untuk Helleri atau untuk Swordtail Kohaku ini ya 2 kali lipat. Jadi sebetulnya lebih mending kita ngebreed ini. Ah cuma banyak yang mengatakan bahwa ngebreed swordtail itu dia sulit. Kenapa? Karena yang pertama burayaknya itu dia lemes banget kalau habis lahiran itu. Burayak yang baru lahir itu dia nggak bisa berenang cepat. Makanya biasanya sebelum dia bisa besar udah keburu dimakan sama teman-temannya yang sudah besar, yang mulutnya sudah bisa makan burayak. Nah kemudian ikan kohaku ini juga termasuk ikan yang sangat ganas dengan burayaknya. Nah, makanya harus tahu betul caranya supaya bisa ngebreed Swordtail Kohaku ini dengan produktif. Nah, saya ada caranya, mungkin pada video lainnya, mungkin di video lain kita akan bahas ya. Walaupun sebelumnya di video-video sebelumnya udah saya sebutin, cuma yang khusus untuk ngebreed Kohaku supaya berhasil, insya Allah nanti akan kita buat videonya menyusul. Jadi dia keluar 3 jenis seperti itu ya Sobat Miftah. Kemudian apalagi kelebihan dari Swordtail Kohaku. Jadi Swordtail Kohaku ini adalah jenis yang sangat mudah diternak secara outdoor. Ya jadi ikan ini nggak gampang mati ya. Walaupun ini mata merah ya, walaupun dia albino, tapi dia nggak gampang mati. Ya jarang banget saya menemukan ikan Swordtail Kohaku itu mati. Nah dibandingkan dengan saudara sepupunya ya seperti Maculatus misalnya nih, di depan kita ini kan kolam Maculatus ini. Nah, ini Red Mickey Mouse ya. Itu ya dia lebih lemah dibandingkan dengan Swordtail. Kalau Swordtail bisa dibilang kalau dari burayak sampai dewasa itu jarang lah yang mati. Ya mungkin ada ya 1-2 tapi jarang banget beneran deh. Ya berbeda dengan ikan Maculatus. Kalau Maculatus dia lebih mudah mati ya, dia gampang mati. Kemudian untuk pengiriman juga Swordtail Kohaku ini dia cukup kuat dibandingkan dengan keluarga ya, kemudian dibandingkan dengan Hippoporus yang lain gitu loh. Jadi untuk Helleri memang terkenal dia ikan yang tangguh ya. Ya tentunya asalkan ikan yang di packing dari awal memang sehat. Kemudian juga proses pengirimannya terutama di kurir ya. Kalau dia benar-benar bisa jaga ikannya ya terhindar dari panas, makanya kalau misalnya kita packing juga lebih baik kita tulisin hindari panas ya, jangan ditindih ya. Itu ya cuma sekedar peringatan aja ya. Tapi kalau misalnya
tetap ada yang mati ya, namanya makhluk hidup ya pasti ada resiko mati ya. Cuma kalau untuk Swordtail ini kita bisa bilang dia lebih tangguh lah dibandingkan dengan dengan Scyphoporus, dengan Maculatus ataupun dengan Variatus. Jadi begitulah Sobat Miftah, beberapa kelebihan dari ikan Swordtail Kohaku. Nah, alasan-alasan itulah yang menyebabkan saya sekarang bakal kita fokusin juga untuk memperbanyak Swordtail Kohaku. Karena ikan ini baik secara kualitas maupun kuantitas itu mudah dijual. Kalaupun kualitas kita tinggal posting yang layer tail atau yang high fin ya, itu juga banyak yang inbox. Kemudian untuk yang biasa, yang kualitas biasa, kita tinggal share ya, misalnya nih ready nih 200 ekor, siapa yang mau ngambil ke rumah, itu biasanya ada yang mau datang. Apalagi kita tawarin ke grocery ikan hias, dia juga bakal mau ya, dia juga bakal mau asal harganya juga menurut dia masuk gitu loh. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Jadi intinya di video kita kali ini cuma ngebahas tentang ikan Swordtail Kohaku, bahwasannya ikan Swordtail Kohaku ini ikan yang mudah untuk dijual, kemudian peminatnya juga banyak. Tapi untuk cara ngebreednya dia bisa dibilang sulit ya. Tentunya sulitnya relatif ya. Kalau dia udah tahu celahnya, cara-caranya insya Allah nggak sulit, mudah kok sebenarnya, asalkan kita tahu caranya. Nah, untuk caranya mungkin akan saya share lagi di video selanjutnya ya. Jadi makasih banyak buat Sobat Miftah yang telah menyaksikan. Jangan lupa bagi Sobat Miftah yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.